Halo anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 9 Satarmise yang saya kasihi. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat ya, tetap di rumah, jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk tetap belajar. Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita bisa belajar normal lagi di sekolah. Baik anak-anakku, siswa-siswi kelas 8 SMP Negeri 9 Satarmise. Kali ini kita akan belajar tentang volume balok. Oke, kita mulai dengan pengertiannya. Begini, misalkan kita mempunyai sebuah kotak berbentuk balok berukuran 5 cm kali 3 cm dan 4 cm. Kemudian kotak besar ini akan diisi dengan kotak-kotak kecil yang berukuran 1 cm kubik. Jadi ini kita masukkan satu persatu kotak kecilnya ke dalam kotak besar. Ini kita masukkan satu persatu. Nah, kemudian ditanyakan, untuk mengisi kotak besar ini, berapakah kotak kecil yang diperlukan? Maka kalian bisa menghitung satu persatu kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ini yang masih kosong, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ini pada lapisan yang pertama memerlukan 15 buah kotak kecil. Kalau tanpa menghitung satu persatu, bisa apa tidak kira-kira? Nah, ternyata untuk menghitung jumlah kotak yang di bawah ini, kita bisa menggunakan rumus persegi panjang. Ini karena panjangnya 5, lebarnya 3, maka isinya nanti akan sama dengan 5 kali 3, 15. Oke, kita lanjutkan. Karena tingginya 4 cm, maka ini nanti akan ada 4 lapisan kotak kecil. Lapisan yang kedua nanti isinya juga akan sama, 5 kali 3, 15. Oke, lapisan ketiga juga begitu, lapisan keempat juga begitu. Untuk menghitung keseluruhan, karena lapisannya ada 4, maka 15 kali 4. Jadi volume keseluruhan dari kotak besar ini adalah 15 kali 4. Kenapa? Karena tingginya 4 cm. Ya, ternyata untuk menghitung volume balok ini, kita bisa menggunakan rumus 5 kali 3 kali 4, 60 kotak kecil. Sehingga untuk menghitung volume balok ini, kita bisa menghitung secara langsung, yaitu 5 kali 3 kali 4. 5 ini adalah panjang dari balok, ini panjangnya. Kemudian 3 ini adalah lebar dari balok, dan 4 ini adalah tingginya. Sehingga rumus volume balok bisa kita tuliskan sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian ini ada contohnya. Ini misalkan hitunglah volume balok jika ukurannya panjang 12 cm, lebar 10 cm, dan tingginya 9 cm. Maka kita bisa gunakan rumusnya seperti yang tadi, volumenya sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya 12, lebarnya 10, tingginya 9, maka ketemu volumenya 1080 cm kubik. Contoh yang kedua, diketahui volume balok 1536 liter. Kemudian diketahui perbandingan dari panjang, lebar, dan tingginya 4 dibanding 3 dibanding 2. Yang ditanyakan panjang, lebar, dan tinggi dari balok tersebut. Oke, kita selesaikan. Diketahui volumenya 1536 liter. Kita rubah dulu liter ini ke dalam satuan desimeter kubik. Karena 1 liter sama dengan 1 desimeter kubik. Ini sama saja dengan 1536 desimeter kubik. Kita gunakan perbandingan yang ada. Panjang dibanding lebar dibanding tinggi sama dengan 4 dibanding 3 dibanding 2. Oke. Kita gunakan perbandingannya.
P dibanding L sama dengan 4 dibanding 3. Oke, kemudian kita gunakan sifat dari perbandingan senilai. Maka kita bisa gunakan P dibanding L sama dengan 4 dibanding 3 itu sama saja dengan P kali 3, L kali 4. Luar kali luar, dalam kali dalam. Jadi L kali 4, 4L. P kali 3, 3P. Maka 4L sama dengan 3P. Kita temukan L-nya sama dengan 3/4P. Kita pakai perbandingan selanjutnya. P dibanding T sama dengan 4 dibanding 2. Ini 4T sama dengan 2P. Luar kali luar, dalam kali dalam. 4T sama dengan 2P. T-nya ketemu 1/2P. Ini persamaan yang kedua. Ini tadi persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Kalian perhatikan. Sebenarnya ini tadi tujuannya adalah menyamakan dari variabel. Ini variabelnya kita samakan. L ini kita arahkan ke dalam bentuk P. T kita arahkan ke dalam bentuk P. Tujuannya apa? Tujuannya bisa untuk menghitung yang ini nanti. Oke. Volume balok sama dengan P kali L kali T. Volumenya 1536 sama dengan P kali nilai L 3/4P tadi kita substitusikan ke dalam rumus volume. L-nya kita ganti dengan 3/4P. Terus T-nya kita ganti dengan setengah P. T sama dengan setengah P. Jadi kita bisa hitung sekarang 1536 sama dengan P kali 3/4P kali 1/2P. 3/4 kali 1/2. 3/8. P kali P kali P, P pangkat 3. Maka kita lanjutkan P pangkat 3 sama dengan 1536 dibagi 3/8. Kalau kalian masih bingung pembagian pecahan, dijadikan perkalian, kemudian pembaginya dibalik. Maka akan ketemu hasilnya 4096. Seperti ini ya. 1536 dibagi 3/8. Ini kita rubah. 1536 pembagiannya kita jadikan perkalian, kemudian pembaginya kita balik. 3/8 menjadi 8/3. Sehingga menjadi 1536 kali 8/3. Oke, untuk mempermudah penghitungan, ini jangan kalian kalikan dulu. Tapi ini kalian bagi dulu. 1536 dibagi dengan 3. 1536 dibagi 3, 512. 3 bagi 1, 1. Sehingga hasilnya menjadi 512 kali 8. Sama dengan 4096. Kemudian kita lanjutkan. Ini tadi masih P pangkat 3 ya. Ini tadi P pangkat 3. P pangkat 3 sama dengan 4096. Maka P sama dengan akar pangkat 3 dari 4096. Kalian masih ingat bagaimana cara menarik akar dari akar pangkat 3? Kalau kalian agak lupa ingat, baiklah Bapak ingatkan sekali lagi. Ini kita buat dulu tabelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. 1 pangkat 3, 1, 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 3, 27, 4 pangkat 3, 64. 5 pangkat 3, 125, 6 pangkat 3, 216, 7 pangkat 3, 343, 8 pangkat 3, 8 pangkat 3, 512, 9 pangkat 3, 729, 10 pangkat 3, 1000 pangkat 3 semua.
Oke, bagaimana caranya? Kalian perhatikan satuannya. 4096 satuannya 6. Maka kemungkinan yang memenuhi adalah, kita cari yang satuannya 6. Satuannya 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0. Maka yang memungkinkan adalah 6. Oke, maka nanti satuannya 6. Kita tinggal cari puluhannya. Ya, kita buat tabelnya lagi. 10, 20, 30, 40, 50, dan seterusnya. 10 pangkat 3, 1000. 20 pangkat 3, 8000. 30 pangkat 3, 27.000. 40 pangkat 3, 64.000. 50 pangkat 3, 125.000. Kalian lihat ini rentangannya 4096. Maka yang memenuhi adalah 10. Karena kalau kita pakai 20, nilainya 8000, lebih dari 4096. Maka kemungkinannya adalah satuannya tadi 6, puluhannya 1. Oke, inilah jawabannya. Kalau kita cek, 16 pangkat 3 sama dengan 4096. Oke. P-nya akar pangkat 3 dari 4096, ketemu 16 desimeter. Jadi panjangnya 16 desimeter. Kalau sudah begitu, L-nya bisa kita cari. L-nya tadi 3/4 P. P-nya 16, kita substitusikan. Maka L-nya 3/4 kali P-nya 16, kita masukkan 3/4 kali 16, ketemu 12. Lebarnya 12 desimeter. Kemudian tingginya kita substitusikan nilai P-nya setengah kali P. P-nya 16, maka ketemu T-nya 8 desimeter. Oke, ini contoh yang ketiga. Ini sama. Kalian perhatikan ini sama dengan soal nomor 2. Nah, ini kalian gunakan untuk latihan di rumah. Ini kita lanjut. Ini kalian lanjutkan sendiri yang nomor 3. Contoh nomor 4. Ini sebuah bak akan diisi air melalui keran sampai penuh seperti gambar di bawah ini. Ukuran bagian dalam bak adalah 1,2 meter kali 1 meter kali 0,8 meter. Bila keran mampu mengalirkan air 5 liter per menit, tentukanlah waktu yang diperlukan untuk mengisi bak sampai penuh. Oke, kita bahas. Panjangnya 1,2 meter. Ini kita rubah dulu satuannya ke dalam desimeter. Kenapa? Karena yang diketahui di sini keran ini mengalirkan air 5 liter per menit. Jadi karena desimeter kubik itu 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter, maka ini kita rubah dulu. Meternya kita rubah ke dalam satuan desimeter. Oke. Lebarnya 1 meter sama dengan 10 desimeter. Tingginya 0,8 meter sama dengan 8 desimeter. Kecepatan airnya 5 liter per menit. Yang ditanyakan waktu yang diperlukan sampai dengan penuh untuk mengisi bak tersebut. Oke. Ya, waktu itu sama dengan volume balok, ini volume baknya ini dibagi dengan kecepatannya, dengan kecepatan air mengisi bak tadi. Ini kita masukkan volume baloknya, panjang kali lebar kali tinggi, 12 kali 10 kali 8 ini desimeter, dibagi dengan kecepatan airnya 5 liter per menit. Oke, ini 12 kali 10 kali 8, 960 desimeter kubik. Kita rubah dulu desimeter kubiknya menjadi liter, karena 1 desimeter kubik sama dengan 1 liter. Maka ketemu 960 dibagi 5 liter sama dengan 192 menit. Atau sama saja dengan 3 jam 12 menit. Baik, sampai di sini dulu materi kita tentang volume balok. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa titipkan kepada Bapak Ibu yang berkunjung ke rumah kalian. Nanti Bapak akan bahas lagi di video yang lain. Sekian dulu, tetap semangat, tetap belajar.